Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini Miss Dwi akan membahas materi tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya, sekarang anak-anak silahkan buka buku kalian halaman 27. Kita akan mulai pembelajaran kita mulai dari pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang menyampaikan pesan penting dari fabel dengan bermain peran. Adapun hal-hal yang dilakukan ketika memperagakan dongeng. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, catat unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Misalnya tokoh, latar, alur, maupun amanat. Ya, yang kedua, pahami tema, alur, dan penokohannya. Yang ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut lagi ke halaman 28. Buka buku kalian halaman 28 ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Di atas materi dari pengalaman berbuat baik kepada orang lain, soal itu tidak usah dikerjakan ya anak-anak. Berarti anak-anak langsung ke materi pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ayo, siapa yang pernah berbuat baik kepada orang lain, pada orang-orang di sekitarnya? Ya, bagus anak-anak. Miss Dwi yakin kalian semua di rumah pernah melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kalian. Misalnya teman, orang tua, atau masyarakat yang ada di sekitar kalian ya. Nah, anak-anak, jika kita berbuat baik, kehidupan kita akan terasa damai dan menyenangkan. Jadi, anak-anak harus tetap berbuat baik ya. Jangan malu atau jangan takut untuk berbuat baik. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak jawab latihan soal halaman 28 yang ayo berlatih ya. Kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Ya, buka bukunya halaman 28. Masih di halaman 28 ya. Anak-anak, di pembelajaran 3, Miss Dwi sudah pernah membahas tentang materi sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Apakah kalian masih ingat? Ya, bagus. Harus masih ingat ya. Jangan cepat dilupakan. Nah, di sini Miss Dwi tidak akan membahas lagi panjang lebar. Nah, karena Miss Dwi yakin dan percaya anak-anak semua di rumah sudah mengingat dan sudah bisa mengerjakan. Ya, anak-anak, sekarang Miss Dwi hanya berharap kalian mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 29, ya. Kalau kalian sudah melihat soalnya, nanti kalian cocokkan atau tarik garis mana pasangannya yang tepat. Nah, sekarang Miss Dwi lanjutkan lagi materi tentang menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah, kalian pernah nggak melihat cerita dongeng bergambar? Ada gambarnya, ada ceritanya. Lihat gambar itu kalian sudah tahu apa ceritanya, ya. Sebelum Miss Dwi lebih lanjut membahas materi tentang dongeng melalui gambar, anak-anak harus ingat dulu pengertian dari dongeng. Masih ingat pengertian dari dongeng? Ya, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, ingat, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, masih ingat kalian? Ya, tentu masih ingat ya. Diingat dan dihafalkan itu ya. Nah, di halaman 29 pembelajaran 6, di sana ada gambar yang menceritakan tentang balas budi harimau.
Cerita atau dongeng balas budi harimau sudah pernah diceritakan di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini anak-anak perhatikan gambarnya baik-baik. Setelah itu kalian ingat lagi ceritanya tentang balas budi harimau ya. Setelah kalian mengingat itu, kalian tidak usah mengerjakan lagi. Miss Dwi hanya ingin kalian memperhatikan saja gambarnya ya. Selanjutnya, Miss Dwi akan menjelaskan materi tentang keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Miss Dwi ulangi, materinya tentang keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Anak-anak, keberagaman sifat di sebuah lingkungan itu pasti ada. Jadi, kita sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki sikap toleransi. Ya, dengan adanya toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Misalnya, kalian memiliki teman. Teman itu anaknya memang cerewet, tetapi dia baik. Kita harus menghargai sikap dia itu, sikap teman kita itu ya. Nah, anak-anak sudah mengerti? Ingat, kalian harus dalam keberagaman itu kalian harus memiliki sikap toleransi. Materi selanjutnya tentang soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Miss diulangi, materi selanjutnya adalah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran. Di sini ada cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. Ada 3 cara ya anak-anak. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Yang kedua, buatlah soal yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, cobalah mengerjakan soal buatan tersebut. Nah, anak-anak, di sana ada soal ayo berlatih. Anak-anak kerjakan soal ayo berlatih halaman 30 nomor 1 sampai 4. Anak-anak tidak boleh takut atau tidak boleh ragu untuk membuat soalnya. Ya. Di sana ada soal, ada 5 soal, tetapi kalian kerjakan sampai nomor 4 saja. Yang nomor 3 itu kalian yang menentukan angkanya. Misalnya, Miss berikan contoh, 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Berapa 5 kali 7 anak-anak? 35. Nah, kalau soal ceritanya, contohnya seperti ini. Tono memiliki kolam 4. Masing-masing kolam itu berisi 5 lele. Berapa jumlah semua lele di kolam tersebut? Berarti 4 dikali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, anak-anak bebas membuat soal ceritanya ya. Setelah itu kalian buat bentuk pertukarannya. Ya. Baik, selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Demikian saja penjelasan dari Miss Dwi. Miss Dwi harap kalian baik-baik saja di rumah bersama keluarga. Sampai jumpa.